Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Alfa dari kelas 2 TRIC dengan NPM 24782097. Di sini saya akan membuat video hands-on pada modul 4 yaitu 423 Lab tentang design a prototype of an AI application. Nah, tujuan dari lab ini adalah part yang pertama yaitu consider an IoT application with AI ML technology, yaitu mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. Lalu yang kedua di sini adalah design component required for an IoT application with AI ML technology. Nah, di sini kita merancang komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dan ML. Lalu yang ketiga, describe the process and operation for the IoT application with flow cards. Nah, ini untuk mendeskripsikan proses dan operasi aplikasi IoT dengan diagram alur. Nah, latar belakang dari lab ini adalah yaitu dengan semakin populernya perangkat dengan jaringan IoT, nah IoT juga akan berkembang pesat. Nah, perangkat IoT juga tidak hanya terbatas pada sensor aktuator saja. Kini perangkat tersebut bisa berpikir dan bertindak sesuai perubahan lingkungan berkat perkembangan AI dan ML. Nah, AI itu apa sih? Nah, AI itu adalah kecerdasan buatan dari teknologi yang bikin mesin ataupun komputer berpikir layaknya seperti manusia. Ya, sedangkan kalau ML itu yaitu machine learning. Nah, itu salah satu bagian dari AI. Jadi kalau AI itu kan otaknya, sedangkan mesin itu adalah bagian sedangkan ML itu otak belajar dari data. Nah, langsung saja pada instruksinya. Part pertama yaitu consider an IoT application with AI ML technology. Nah, pada bagian ini saya akan menyatukan fungsi fitur tes mortat dan rumah pintar dan perangkat pengontrol dengan kemampuan belajar mandiri. Nah, langsung saja pada pertanyaannya, yaitu list the desired feature and function for such device. Nah, jadi pertanyaannya itu buat daftar fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat tersebut, yaitu kita bisa belajar sendiri kebiasaan kita, misalnya kayak suka suhu sejuk pagi-pagi, lalu bisa menyesuaikan suhu otomatis biar kita tetap nyaman, lalu menghemat listrik juga bisa dikontrol lewat HP walaupun kita masih di luar rumah, lalu bisa terhubung dengan Google Assistant Alexa gitu. Terus kita juga bisa tahu kalau jendela kebuka dan berhenti dinginnya ruangan, lalu dikasih notifikasi kalau ada yang aneh atau butuh dicek. Lalu pertanyaan kedua yaitu list the factor that may influence the variation of temperature. Itu buat daftar faktor yang dapat mempengaruhi persepsi suhu. Nah, di sini yang pertama ada kelembapan udara, yang kedua ada kecepatan angin, lalu jumlah orang yang ada di dalam ruangan tersebut, lalu ada aktivitas fisik yang dilakukan di ruangan, lalu ada paparan sinar matahari, jenis pakaian pengguna, dan waktu misalnya kayak siang ataupun malam. Lalu di sini pertanyaan lagi, list the ways the smart device can get information about those factors. Itu buatlah daftar cara perangkat pintar dapat memperoleh informasi tentang faktor-faktor tersebut. Seperti sensor suhu dan kelembapan.
lalu sensor gerak atau gerak seperti untuk mendeteksi kehadiran manusia, integrasi dengan aplikasi cuaca online, sensor cahaya untuk mengetahui intensitas matahari. Lalu ada mikrofon untuk mendeteksi aktivitas atau suara, lalu informasi dari perangkat wearable, perangkat atau seperti smartwatch. Nah, selanjutnya part 2 yaitu design component required for an IoT application with AI ML technology. Jadi pada part ini yaitu akan menjelajahi dan merancang fungsi komponen utama yang diperlukan untuk termostat pengendali pintar. Nah, di pertanyaan di sini yaitu what are the key component for a smart thermostat atau controller, yaitu apa saja komponen utama untuk termostat dan pengendali pintar. Yang pertama ada sensor suhu dan kelembapan, lalu sensor gerak atau gear, lalu microcontroller atau prosesor lokal, lalu konektivitas internet, lalu ada platform cloud untuk AI dan mesin processing, lalu software, lalu aktuator, lalu aplikasi mobile untuk kontrol pengguna. Sekarang ini yaitu list the process and operation of the smart thermostat controller. Jadi buat daftar proses dan pengoperasian termostat pengendalian pintar. Nah, yang pertama itu ada sensor membaca data lingkungan kayak suhu, kelembapan, dan kehadiran. Lalu data yang dikirim ke cloud untuk dianalisis oleh model ML, machine learning. Lalu AI akan menganalisis data dan menentukan apakah perlu menyalakan atau mematikan pemanas atau pendingin. Lalu dikirim ke perangkat. Lalu jawaban akan dikirim ke perangkat untuk dijalankan. Kemudian perangkat memberi umpan balik kepada pengguna melalui aplikasi. Selanjutnya part 3 yaitu describe the process and operation for the IoT application with a flowchart. Nah, pada part ini akan menggunakan diagram atau flowchart, alur untuk menggambarkan alur logika untuk pengumpulan data, analisis data, interaksi manusia, dan merencanakan tindakan yang cepat. Nah, langsung saja pada pertanyaannya. Using a flowchart, describe how data is collected, communicate to the AI ML application in the cloud computing and process. Nah, jadi dengan menggunakan diagram alur, jelaskan bagaimana data yang dikumpulkan, dikomunikasikan ke aplikasi AI ML dalam komputasi awan dan diproses. Nah, yang pertama kita mulai dulu. Kemudian sensor akan membaca data suhu, kelembapan, dan gerakan. Lalu data dikirim ke cloud server, lalu ke model AI ataupun ML menganalisis data tersebut. Lalu sistem akan menentukan tindakan, kayak misalnya menyalakan pendingin ataupun pemanas. Lalu dikirim perintah kembali ke perangkat. Lalu perangkat akan menyesuaikan suhu yang kita inginkan, lalu menyimpan data history gitu. Selesai. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Use a flowchart to illustrate the general operation of the smart thermostat controller. Yaitu gunakan diagram alur untuk mengilustrasikan operasi umum termostat pengendali pintar. Yang pertama kita
orangnya ada apa enggak, lalu cek suhu, lalu membandingkan suhu sekarang sama yang disukai. Lalu AI akan menentukan butuh dingin atau enggak, lalu menjalankan keputusan kayak nyalain ataupun matiin si AC ya. Lalu menampilkan info dari aplikasi. Lalu yang terakhir kita mengulang terus prosesnya. Lalu yang terakhir ada refleksi with component products the brain forward for the learning and then adjusting accordingly, yaitu komponen mana yang menyediakan kekuatan otak dan pembelajaran dan kemudian menyelesaikannya. Jadi otaknya itu di bagian AI ML-nya. Biasanya dijalankan di server cloud atau di dalam chip kecil di alatnya. Kayak pakai Edge AI. Nah, dia akan belajar dari kebiasaan kita dan mikir tiap kali harus mengambil putusan gitu. Lalu yang terakhir, can you think of other IoT device that will learn over time and improve their operation? Yaitu dapatkah Anda memikirkan perangkat IoT lain yang akan belajar seiring waktu dan meningkatkan operasinya? Jadi yang pertama itu ada speaker pintar kayak Google Home atau Alexa. Lalu robot vakum yang belajar bentuk rumah, lalu kamera CCTV yang bisa mengenalin wajah kita, lalu kulkas pintar yang tahu makanan mana yang kita sering habis, lalu ada lampu otomatis yang belajar kebiasaannya kita nyalin lampu pada jam berapa. Lalu yang terakhir ada smartwatch, yaitu pola tidur dan kebugaran kita. Gitu. Sudah selesai, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas ataupun ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.